Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah perjalanan menemukan identitas Tuhan di dunia yang mempertanyakan keberadaannya. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 5 ayat 1 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu, yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, supaya Ia jangan mendatangkan sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu membuat bangsa itu melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Firaun berkata lagi, "Lihat, sekarang bangsa itu sudah terlalu banyak di negeri ini, dan kamu mau menghentikan mereka dari kerjanya." Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengawas-pengawas kerja paksa atas bangsa itu, dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Kamu tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti selama ini. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus mereka buat selama ini tetap dibebankan kepada mereka, jangan dikurangi, karena mereka pemalas." Itulah sebabnya mereka berteriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat padanya dan jangan mempedulikan janji dusta. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai ayat 9. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, kita menemukan Musa dan Harun berdiri di hadapan Firaun, penguasa Mesir yang berkuasa, menyampaikan pesan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Firaun menanggapinya dengan skeptis, mempertanyakan otoritas Tuhan dan keberadaan Tuhan yang diklaim oleh Musa. Dialog ini membuka jalan bagi perjalanan penemuan yang mendalam akan Tuhan, sebuah pencarian untuk mengungkap identitas yang maha kuasa di tengah dunia yang mempertanyakan keberadaannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dari dialog Musa dan Firaun ini, pesan Tuhan masih bergema hingga ke realitas kita saat ini. Di dunia yang ditandai dengan skeptisisme, keraguan, dan serangkaian pertanyaan tentang keberadaan dan identitas Tuhan Yesus, perjalanan untuk menemukan siapa Tuhan sebenarnya menjadi sangat penting. Pesan Tuhan hari ini berbicara tentang otoritas dan keberadaannya yang tak tergoyahkan, bahkan saat menghadapi pertanyaan yang paling menistakan keberadaan Tuhan kita. Ini adalah sebuah undangan untuk memulai perjalanan iman, untuk mencari dan mengeksplorasi karakter dan sifat Tuhan di dunia yang sering mempertanyakan keberadaannya. Saat ini, pesan Tuhan adalah pesan yang meyakinkan dan menguatkan iman kita. Saat kita menavigasi dunia yang penuh dengan skeptisisme dan ketidakpastian, Tuhan Yesus justru mengundang kita untuk mendekati Dia dengan pertanyaan, keraguan, dan kecurigaan kita. Perjalanan untuk menemukan identitas Tuhan Yesus tidak akan terhalang oleh pertanyaan kita, tetapi justru akan diperkaya olehnya.
Sama seperti Musa dan Harun berdialog dengan Firaun, kita pun terdorong untuk berdialog dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanggapan kita harus dimulai dengan keterbukaan hati dan pikiran kita. Di dunia yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, hati kita harus terbuka terhadap kemungkinan bertemu dengannya. Kita harus memulai perjalanan pencarian kebenaran ini dengan kemauan untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, dan untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Tuhan Yesus, dalam maksud dan tujuannya, memanggil kita untuk mendekati Tuhan, dengan rasa ingin tahu seperti halnya anak-anak yang masih polos, percaya bahwa Tuhan senang menyatakan dirinya kepada mereka yang dengan tulus mencari Dia. Selain itu, respons kita harus juga melibatkan ketekunan. Perjalanan untuk menemukan identitas Tuhan mungkin tidak terjadi secara instan. Seperti Musa yang gigih di hadapan Firaun, kita juga harus gigih dalam mengejar Tuhan, membiarkan pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya, bahkan yang membencinya, semakin mendorong kita untuk maju, dan bukan menghalangi pertumbuhan iman kita. Ketekunan adalah obat penawar dari keputusasaan, sebuah pengingat bahwa identitas Tuhan secara bertahap, pasti diungkapkan Tuhan, kepada mereka yang bertekun. Selain itu, tanggapan kita harus mencakup kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita mengakui bahwa kita tidak mempunyai semua jawaban. Kerendahan hati membuka pintu pada pemahaman yang lebih dalam tentang identitas Allah, menyadari bahwa pikiran kita yang terbatas, hanya dapat menangkap sekilas sifatnya yang tidak terbatas. Dengan kerendahan hati, kita merangkul misteri ini, percaya bahwa wahyu Allah selaras dengan waktu dan tujuannya yang sempurna bagi kita. Yang terakhir, respon kita harus mengarah pada ibadah kepada Tuhan. Saat kita melakukan perjalanan untuk menemukan identitas Tuhan, hati kita akan tertarik untuk beribadah, memuji kebesaran-Nya, dan menikmati hadirat-Nya. Semakin kita mengungkap siapa Tuhan Yesus itu, semakin besar pula respons kita berupa rasa kagum, hormat, dan syukur. Dalam ibadah, kita menemukan kepuasan dalam penemuan karakter Tuhan yang lebih lengkap, dan perjalanan kita menjadi ekspresi pemujaan yang tiada henti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami memulai perjalanan untuk menemukan identitas-Mu di dunia yang mempertanyakan keberadaan MU, kami datang dengan hati terbuka, semangat yang gigih, dan pikiran yang penuh kerendahan hati. Semoga pencarian kami terhadap identitas-Mu membawa kami pada penyembahan, kekaguman, dan pemahaman yang lebih mendalam akan karakter-Mu. Terima kasih telah menjadi Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kami dan mereka semua yang mencari-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.